Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama saya Nana Paramita. Pada video kali ini saya akan membahas soal simulasi tes UTBK 2024 dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Adapun linknya nanti akan saya share di bagian deskripsi. Nah, pada link tersebut nanti kita bisa berlatih mengerjakan soal UTBK di semua subtes, yaitu sebanyak 7 subtes. Pada video kali ini saya akan membahas soal subtes pengetahuan kuantitatif sebanyak 10 soal. Nanti pembahasan soal ini akan saya bagi ke dalam 2 part video. Silahkan disimak baik-baik. Soal yang pertama. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan, nah di sini diketahui nilai minimumnya adalah negatif 8. Nilai minimum adalah negatif 8 dan melalui titik negatif 1,0 dan 3,0. Jika kita lihat baik-baik titik ini merupakan titik potong grafik terhadap sumbu X karena Y-nya sama dengan 0. Nah, langsung saja kita sketsakan dulu grafiknya. Negatif 1, 2, 3. Oke, ini minimum negatif 8. Berarti nanti grafik ini nanti terbuka ke atas. Terbuka ke atas seperti ini. Kita cari dulu titik puncaknya. Dari negatif 1 ke positif 3 itu kita cari dulu sumbu simetri dari grafik fungsi tersebut. Nah, dari negatif 1 ke 3 itu kan tengahnya adalah 1 ya. Berarti nanti sumbu simetrinya di sini. Maka ini nanti merupakan titik puncak dari grafik tersebut, yaitu 1, negatif 8. Kalau kita gambarkan grafiknya nanti seperti ini. Oke, gini. Nah, titik puncaknya negatif 1,8. Titik puncak. Oke, jadi ada sudah 3 titik yang diketahui, yaitu negatif 1,0, 3,0 dan titik puncak 1, negatif 8. Nah, untuk persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potongnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan A, X kurang X1, X kurang X2. X1 nya adalah ini, negatif 1, X2 nya adalah 3. Fx sama dengan A, X tambah 1, X kurang 3. Jadi kita cari dulu nilai A nya berapa. Caranya bagaimana? Kita substitusi saja titik puncak ini ke dalam persamaan ini ya. Nah, X 1, negatif 8 berarti X nya 1, Y nya 8Y, atau bisa disebut juga dengan Fx. Fx nya sama dengan negatif 8. Sama dengan A kali X, X-nya 1 tambah 1, 1 kurang 3. Negatif 8 sama dengan A, tambah 1, 2, 1 kurang 3, negatif 2. Jadi negatif 8 sama dengan negatif 4A. A sama dengan negatif 8 per negatif 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai A, maka persamaan grafik fungsinya fungsi fx sama dengan A-nya tadi 2, x tambah 1, x kurang 3. Nah, tapi yang ditanya adalah nilai B. Titiknya adalah 4, B. Berarti 4 itu adalah X, B adalah Y atau Fx. Kita ganti Fx-nya jadi B ya. B sama dengan 2 kali X-nya itu 4 tambah 1, 4 kurang 3. B sama dengan 2 kali 4 tambah 1, 5.
4 kurang 1, 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Maka B sama dengan 10. Seperti ini. Selanjutnya soal yang nomor 2. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan, nah di sini bilangannya kurang dari 6000. Maka A itu ada beberapa pilihan angka ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika bilangan tersebut kalau dibagi 3 bersisa 1, maka nilai A sama dengan berapa? Untuk bilangan yang dibagi 3 itu punya ciri-ciri khusus ya. Jadi kalau bilangan itu habis dibagi 3, itu ciri-cirinya adalah jumlah semua digitnya itu juga habis dibagi 3. Nah, kalau dia bersisa 1, maka jumlah digitnya pun kalau dibagi 3 nanti bersisa 1. Oke, sekarang kita coba jumlahkan dulu yang bilangan yang sudah diketahui, yaitu 0, 9, dan 4. 0 tambah 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, 13 itu kalau dibagi 3 itu kan bersisa 1 ya. Sisanya 1. Oke, nah ini udah sama ya, sisa 1. Maka A itu supaya tetap bersisa 1, maka A adalah 3. Nah, coba kita jumlahkan. Kalau A-nya 33 tambah 0 tambah 9 tambah 4 sama dengan 16. Nah, 16 kan kalau dibagi 3 itu 15. 16 bagi 3 kan 5 ya. 5 kali 3 15, sisanya adalah 1. Kita buktikan. Benar atau salah kalau 3090 dibagi 3 itu hasil sisanya 1 atau bukan. 3 bagi 3 1, 1 kali 3 3 dikurang 0, 0 nya turun, 0 bagi 3 0, 0, 9 bagi 3 3, 3 kali 3 9, turun 4, 4 bagi 3 itu 1, 1 kali 3 3, sisanya adalah 1. Jadi nilai A adalah 3. Oke, selanjutnya, nah ini sama seperti tadi, ini lanjutannya ya, lanjutan nomor 2 tadi. Bilangan 4, angkanya kan sudah diketahui, 3094 dari 6000, banyak faktor prima. Oke, untuk cari faktor prima, kita pakai cara yang mudah aja, pakai pohon faktor ya, 3094. Dari angka 4 ini kita sudah tahu, pasti bisa dibagi 2. 3094 bagi 2 adalah 3094 dibagi 2 adalah 1547. Nah, kalau angka 7 berarti nggak bisa dibagi 2. Kita bagi 7. Tadi kan kalau dibagi 3 sisanya 1 ya. Soal sebelumnya tadi kalau dibagi 3 sisanya 1, berarti pasti tidak bisa dibagi 3. Nah, ini 1547 kita bagi 7 hasilnya adalah 221. 221 dibagi 13 hasilnya adalah 17. Maka banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah faktor primanya adalah angka 2, 7, 13, dan 17. Berarti ada 4 faktor prima. Ini selanjutnya. Nah, ini lanjutan yang tadi juga, bilangannya adalah 3094. Banyak faktor positif. Nah, banyak faktor positif ini caranya kita cari faktor prima dulu. Tadi faktor primanya kan dari 3094 itu faktor primanya adalah 2 kali 7 kali 13 kali 17. Ini ya faktor primanya 2, 7, 13, dengan 17. Nah, untuk mencari faktor positif, banyak faktor positif. Nah, kita ambil pangkat dari semua faktor prima. Ini pangkat 1 semua ya. Nah, banyak faktor positifnya adalah pangkat dari seluruh bilangan prima itu ditambah 1. Jadi, pangkatnya ditambah 1 baru nanti dikali. Ini kan pangkat 1 tambah 1, 2. Ini juga pangkat 1 jadi 2. Di sini juga pangkat 1, 2, 2. Hasilnya adalah 16. Jadi, banyak faktor positifnya adalah 16. Seperti itu caranya. Oke, soal yang keempat. Perhatikan kumpulan data B, negatif 7, 3, dan negatif 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Rata-rata kumpulan data tersebut, yang pertama nih, rata-rata kumpulan data tersebut negatif 5 jika B sama dengan negatif 11. Oke, rata-rata ya, rata-rata. Berarti kita coba B-nya negatif 11. Kita tambahkan semua untuk mencari rata-rata. Tambah 3 kurang 5 dibagi 4. Benar nggak rata-ratanya 5? Rata-ratanya negatif 5. Negatif 11 kurang
7, negatif 18, tambah 3, negatif 15, kurang 5, negatif 20, bagi 4 sama dengan negatif 5. Berarti yang pertama benar. Median dari data tersebut adalah negatif 6 jika B-nya negatif 7. Kita coba susun dulu. Negatif 7, negatif 7, 3 dengan negatif 5. Nah, untuk mencari median, kita urutkan dari yang nilainya paling kecil. Berarti negatif 7, negatif 7, negatif 5, baru 3. Mediannya di sini ya. Berarti negatif 7 tambah negatif 5 bagi 2. Hasilnya adalah negatif 6. Oke, jadi mediannya negatif 6 benar. Yang ketiga, modus. Modus tersebut adalah negatif 5 jika B-nya negatif 5, negatif 7, 3, dan negatif 5. Oke, modusnya adalah negatif 5 ya, yang paling sering muncul. Maka pernyataan nomor 3 juga benar. Jangkauan dari kumpulan data tersebut adalah 3 jika B sama dengan negatif 8. Oke, kita ganti B-nya negatif 8, maka barisan kumpulan datanya jadi negatif 8, negatif 7, 3 dengan negatif 5. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertingginya adalah 3 dikurang nilai terendah negatif 8. Jadi jangkauannya adalah 11. Jadi yang pernyataan nomor 4 salah. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3 saja. Oke, selanjutnya. Oke, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Oke, ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Oke, benar ya. Untuk sifat dari belah ketupat. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang juga benar. Sebenarnya keempat sisinya itu sama panjang kalau belah ketupat. Tapi 2 pasang sisi sama panjang juga benar. Kedua diagonalnya sama panjang. Nah, ini salah ya. Jadi kedua diagonal belah ketupat itu tidak sama panjang. Sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Lanjutannya akan saya bahas di video part 2. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya.